Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai teman-teman. Kita mulai. Nah, nah. Nah, di sini adalah tentang kumpulan rumus ya, rumus. Kadang-kadang Anda perlu rumus pada jadi perawat itu menghindari rumus ya. Ini adalah kumpulan rumus dan pedoman dalam keperawatan. Dan bagi teman-teman yang sudah berlama-lama atau sudah dari mulai UKOM bareng dengan saya, pasti rumus-rumus ini sudah paham lah ya. Sudah paham banyak sekali rumus yang bisa kita pahami ya. Nah, ini judulnya kan dulu memudahkan. Jadi visi saya cuma itu saja, hanya memudahkan orang-orang untuk eh, jadi PNS, mudah orang-orang jadi ASN, jadi P3K dan lain sebagainya. Ya, memudahkan saja. Karena kalau kita memudahkan orang berarti kita juga nanti akan dimudahkan ya menjalankan Rasul ya, ya sunnah Rasul hadis ya. Hadis atau oh ya, nah, kalau ini hadis ya. Baik, kita mulai. Di sini ada rumus KMB, Gadar anak maternitas, kemudian manajemen jiwa keluarga. Nah, ya. Ini di Gadar nih, sekarang kita masuk Gadar. Di Gadar, nih ada rumus ABC. ABC itu pada prinsip penanganan trauma yang hanya itu danger, yang memastikan bahwa kita harus mengamankan diri kita, diri, pasien dan lingkungan, itu ya. DR itu di sana letaknya. Kemudian langkah pertamanya adalah memastikan bahwa area aman bagi korban maupun bagi diri sendiri. Identifikasi potensi bahaya seperti kebakaran, arus listrik, benda tajam yang dapat menyebabkan cedera tambahan. Pastikan mengevaluasi bahaya sebelum mendekati korban. Mengevaluasi bahaya ya. Jadi jangan sampai nanti kita eh, korban pada kecelakaan pertama. Ya, repot itu ya. KP3. Bahkan kematian pada eh, pertolongan pertama. Kemudian yang kedua adalah respon. Respon memanggil namanya dengan rangsangan ringan seperti memujang bahu, meraba bagian atas bahu sambil bertanya, apakah Anda baik-baik saja? Atau evaluasi apa korban responsif? Apakah mereka sadar atau tidak? Jika tidak, ada respon, langkah selanjutnya adalah memeriksa pernapasan korban. Kemudian airway, jelas. Sini tergantung dari kondisinya. Yang perlu Anda perhatikan kriteria adanya fraktur basis krani, di antaranya ada rinorea, ortorea, muntah proyektil, kemudian ada jejas di atas clavicula. Itu perlu Anda kuasai. Ingat-ingat, jadi kalau ada jejas, maka kita harus langsung dengan airway dan kontrol servikal ya. Kemudian ada breathing, circulation, yang jelas ya. Ini kemudian GCS. Nah, GCS selalu keluar. Jadi di GCS ini selalu keluar membutuhkan spontan. Pokoknya kalau ada dua nih, perhatikan nih standarnya ya. Suara tiga, nyeri itu dua, mesti dua. Coba lihat, dua. Nah, hanya mengerang. Biasanya ini yang buat bingung tuh ya. Mengerang. Nah, mengerang. Di sini yang perbahaya itu orasi baik. Kalimat baik tapi isi percakapan membingungkan. Itu empat. Kata-kata baik tapi kalimat tidak baik. Misalnya pagi, hutan itu kan tidak baik. Artinya kalimatnya tidak utuh. Kalau dua itu benar-benar tidak eh, nggak jelas. Nah, itu dua ya. Kemudian nomor nomor yang nomor tiga, nomor satu lagi. Refleks motorik, refleks motorik nih. Ini wajib. Nah, ini penjelasannya 14 sampai 15 itu adalah CKR, cedera kepala ringan.
CS 9 adalah CKS, cedera kepala sedang. Kemudian 3 sampai 8 ada CKR. Eh, CKB harusnya kok jadi CKR lagi. CKB, cedera kepala berat. Nanti saya betulin. Ini ada tingkat kesadaran yang sifatnya kualitatif. Kualitatif, kalau tadi kuantitatif ya, karena bisa dihitung. Kalau ini kesadaran, individu sadar, somnolen, kesadaran menunjukkan kewaspadaan menurun. Stupor, kesadaran lebih rendah dari somnolen, memungkinkan gerakan spontan akan respon terhadap nyeri. Mungkin hanya berespon terhadap nyeri biasanya. Kemudian semi koma, tidak menunjukkan respon verbal terhadap rangsangan atau stimuli kasar. Mereka mungkin menunjukkan beberapa tanda respon motorik seperti menghindari tusukan, tidak ada respon yang adekuat. Koma itu paling rendah, tidak ada sama sekali. Dan kompos mentis itu penuh, bisa penuh. Absentia kesadaran tumpul. Ada seorang tidak tidur tetapi tidak begitu waspada, bingung, mengalami disorientasi, delirium, pasiennya gangguan mental signifikan, halusinasi, pengalaman sensorik, misalnya mereka bergerak terkoordinasi dengan impulsif. Apatis, ya apatis, tampak acuh, ya acuh terhadap lingkungan. Bunyi napas, nah bunyi napas. Gargling, kumur-kumur, saksan, lama tindakan 10 sampai 15 detik. Soft tip untuk penghisapan cairan, cairan airnya kelewat. Rigid, ya rigid tip ujungnya itu ya, untuk darah yang menggumpal. Cairan banyak dimiringkan kepala jika tidak ada servikal. Sambil ya, kalau cairan. Tapi dengan jika tidak ada cedera servikal. Penghalil dan jatuh ke belakang menyebabkan snoring, ngorok. Ya, lakukan dengan teknik head tilt chin lip atau chin lip saja. Dan pada tidak kalau ada pasien trauma ya teknik jaw thrust. Pada trauma ya bukan tidak ada trauma nanti cek cek ya. OPA pada pasien tidak sadar ini suka kebolak-balik ini. NPA pasien sadar dan refleks muntah. Adanya refleks muntah. Yang biasa kebolak-balik saya juga. Nah, ya. Kemudian stridor atau crawling itu pada penyempitan laring biasanya ya terjadinya. Kemudian masalah sering muncul gadar, open pneumotoraks, saking chest wound, chest attack-nya hilang ya. Kemudian nyeri pada lokasi yang cedera, napas pendek, terdengar bubbling, bubuk-bubuk gitu. Penutupan trauma dengan menggunakan kasa 3 sisi tindakannya. Tension pneumotorak, udara di dalam, trauma tembus atau benda tajam, dyspnea, suara nafas berkurang atau hilang pada sisi yang cedera, distensi pena, distensi trachea, ya biasanya ke arah yang sehat tracheanya gesernya. Penanganan nida torakotomi mid 2 clavicula. Plyo chest itu nyeri hebat, perkembangan dada tidak simetris, paradoksal. Biasanya fraktur 2 atau 3 iga. Fraktur iga 2 atau 3 ya. Jadi melayang. Hematorak pasif adanya darah dalam rongga pleura, pekak, padangannya WSD. Tamponado jantung, nah ini ada JVP melemah, ada bunyi jantung melemah dan menjauh. Penanganan perikardiosintesis, sesak nafas, nadi kecil cepat, tanda-tanda syok ya. Kemudian cairan, ini cairan nih. Kemarin pernah ditanya tentang IWL. Harusnya IWL itu 10 sampai 15 ya. Nah, ini. Dan harusnya di bawah aja. Sampai harusnya ada tandanya ya. Nanti saya perbaiki lagi. Rumus input. Output urin setengah kali atau sampai 1. Nah, misalnya, mana sih ini? Oh, ini tulisannya di sini. Kalau misalnya pasiennya 60 berarti minimal itu setengah 0,5 artinya 30 ya per jam loh ya per jam sampai dengan 60 sampai dengan 60.
5 ya. Satu. Jadi per jam. Ini per jam, per jam, per jam. Ini ya. Jadi kalau misalnya lebih kurang dari ini berarti pasiennya kurang cairan, lebih dari ini kelebihan cairan. Ya. Anda bisa menggunakan, itu digunakan untuk melihat eh, kebutuhan cairan pada pasien yang diinfus misalnya bisa menggunakan itu. Nah, kalau 24 gimana ya? Kita Anda tinggal kali aja. Ya, tinggal kali aja. IWA juga sama. Tidak, yang penting Anda paham rumusnya gimana, itu yang harus Anda kuasai. Ini mudah yang kayak gini. Pahami rumusnya. Kemudian, nah, ini bahan cairan. Nah, bahan cairan. Nah, ini kok menghitung bahan cairan. Oh, ini harusnya infusnya bukan bahan cairan. Ini harusnya infus kumpulan cairan. Lamun ini salah. Salah ya ini ya. Bukan bahan cairan. Salah. Harusnya saya nanti cek cross cek lagi. Kemudian total per menit ya, total per menit, total per menit itu ini rumus lamanya seperti ini. Kemudian makro 1 cc atau mili itu 60 tetes, mikro 1 tetes sampai dengan biasanya yang diambil yang ini biasanya. Kemudian menghitung tetesan per infusnya ini, lama pemberian infus ada ini rumusnya. Ya, namanya juga rumus. Kita merumus. Biasanya ini yang bisa keluar ya. Kemudian cairan luka bakar. Ini rumusnya Baxter. Pada dewasa, ini pada anak, berat badan, luka bakar. Nah, ini kalau pada resusitasi 50% diberikan 8 jam pertama, 50% diberikan 16 jam selanjutnya. Kebutuhan cairan pada anak sesuai BB, tapi setelah saya baca ternyata cairan itu bisa untuk dewasa dalam 24 jam. Misalnya gini, misalnya 42. Ini kan 10 pertama sudah jelas ini 1000 ya, 1000 dikali ya. Jadi 40, oh dari mana 1000 gini hitungnya. 42, 42. Ah, saya pakai ini aja supaya bagus tulisannya. Bentar, ini aja nih. 42, 42 itu sama dengan 10 tambah 10 tambah sisanya berapa? 24 ya. 22. Nah, itu berarti kayak gini. 10 pertama kali 100 sama dengan 1000. Kemudian 10 kedua, ya, tuh ada yang masuk. 10 kedua ya kali 50 sama dengan 500. Sisanya ada 22 tuh, 22 kali 20 sama dengan berapa tuh? Jadi 44 ya, 440. Dijumlahkan aja, dijumlahkan. Dijumlah tambah ya. Jadi 1000 tambah 500 berarti 1940 mililiter. Nah, gitu ngitungnya ya. 1940. Itu maksudnya ini namanya menurut mana sebenarnya Holiday Segar. Menurut si Holiday Segar ini. Kemudian rumus ya, 20 itu rumus. Rumus. Ini rumusnya nih, rumusnya. Patokannya. Nah, ini rumusnya nih. Yang ini rumusnya nih. Ah, ini rumusnya. Ini berat badan yang di depan, yang di depannya berat badan. Nah, sama dengan ini kan. Ini 10, 100, 20, 50, 20. Oke. Cepatnya gimana? Cepatnya. Perhatikan cepatnya. Eh, sini. 10 kilo, 10 kg sama dengan 1000 kan? 1000. Tuh, ada yang masuk lagi nih. 10.000 mili. Kemudian
20 kg, 20 kg itu berarti sudah 1.500 kan gitu. Jadi kalau misalnya sisanya, tambah sisanya, sisa kali 20 kan gitu. Mili. Itu rumus cepatnya. Jadi kalau misalnya Anda dapatnya, misalnya dapat 32 berarti 20 tambah 12 kan. Sebenarnya 20 udah jelas, 1.500. 500 tambah 12 kali 12 kali 20. Berarti sebenarnya 24. Nah, 24 ya, 24 kosong. Berarti tambah aja 1.500 tambah 240 sama dengan hiji 1740 kan gitu mili. Itu cepatnya kayak gitu. Jadi udah pasti kan kalau 20 ya. Jadi tidak usah sampai dengan berapa berapa berapa. Ya. Nah, ini contohnya di bawah, contohnya di bawah ada ya contohnya. Oke, sampai di sini paham teman-teman? Sampai di sini paham? Sampai di sini paham? Mudah-mudahan paham ya. Mudah-mudahan paham. Mudah-mudahan paham. Silahkan, mudah-mudahan banyak. Nah, sambil, nah ini sambil jalan, ya ada iklan, iklan, iklan. Ini hanya hari ini saja loh ya, hari ini. Tidak akan ada lagi yang belum IWL. Bentar, lihat. Ini yang mau silakan, yang mau. Hanya 20 orang ya, sekarang ini. Hanya segini nih, rendah banget. Yang mau silakan langsung japri aja yang mau. Oke, mana IWL tadi? IWL, IWL, IWL. Nah, ini IWL. BB-nya 60 berarti 600 kan gitu kan. Kalau yang 15 berarti 900 gitu aja. Apa rumusnya ini aja nih? IWL nih ada nih. Insensible water loss. Tinggal pahami aja rumusnya. Pahami rumusnya. Ya, mudah, nggak ada yang sulit. Ya, ini tadi contohnya aja. Contoh hitungan 26 segitu. Ya kan? Tuh, nih, 20 6 kali 20 kan 120 kan. Ini sudah jelas. 20-nya udah jelas banget. Nah kan, udah jelas. Kemudian rumus cairan. Tadi sudah ya. Oh ya, ini yang dicarakan dulu. Ini yang carakan dulu. Ini sama aja lah dengan carakan dulu. Rumus hitung cairan sama ya, tetesan. Ini masih tetesan nih. Ini patokannya, patokannya kalau kita menggunakan rumus patokannya ini 500 dengan 20 tetes sekian. Hanya berdasar ngerumus. Ini dehidrasi pada bayi, dehidrasi sedang, D-nya itu ada D di sini. Sedang ringan itu sudah dijelaskan maintenance uh, bayi usia sekian tahun ini. C-nya adalah Consumens loss. Ada muntah, BAB, per sekali ya, ini per sekali. Muntah per BAB, muntah dan BAB 30. Ini per sekali hitungnya. Kemudian di sini juga ada infus. Infus, kayaknya enggak yang terlalu ini ya, infus. Infus nggak usah dihafal sih. Kalau hafal ya sudah. Jumlah cairan, kebutuhan cairan kali BB tadi sudah. Ya. Kemudian kebutuhan cairan nih, kebutuhan cairannya. Hari-harinya ya, per hari. Karena kalau di ICU ya, di NICU ya harus apa ini orang NICU harus apa. Saya juga nggak apa.
Ini kebutuhan cairannya sudah ada juga. Ini jarang-jarang muncul pada anak. Kemudian keseimbangan cairan intake output tadi ini balan cairan tadi ya. Tadi yang salah di atas. Cairan minum sekian, makan sekian, oksidasi sekian. Output berasal dari ini. Ini rata-rata loh ya, ini rata-rata makannya dari makanan. Tergantung nanti di soal. Pokoknya yang berisi di intake itu ini minum ya mikun kalau misalnya tidak oral ya bisa minum makan dan melalui cairan yang diberikan. Ini urin rata-ratanya ya, urin. Insensi bawah terlos kan 600 kali hanya berarti pakai yang 10 ya atau yang 15. Cairan setiap hari antara sekian. Itu balan cairan tuh. Elektrolit, ini elektrolit pernah keluar. Cairan elektrolit pernah keluar. Di ujian pernah. Ini juga ada. Dehidrasi, ini nih. Ringan, sedang, berat. Dehidrasi dewasa 4%. Anak, ini ringan ya. Jika ringan itu 4% dewasa. Anak 4 sampai 5. Sedang 6, 5 sampai 10. Berat 8 sampai sekian. Shock 15 sampai 20. Ini patokannya. Kapan disebut shock, kapan disebut ringan, kapan disebut berat. Itu ya. Ini berdasarkan tanda dan gejalanya. Nah, ABC. Ya, dehidrasi ya. Ini tanpa dehidrasi A. Dehidrasi ringan sampai sedang ini tandanya. Kemudian dehidrasi berat ini tandanya. Anda bisa menghitung dari dehidrasi. Dehidrasi ya, tanda dehidrasinya. Kemudian contoh kasus. Nah, contoh kasus gimana? BB sebelum sakit dikurangi BP sudah sakit kali 10% dibagi BB kurang sakit. Sebelum sakit. Ya. Jadi misalnya diketahui BB awalnya ada 55, kemudian BB setelah sakit di 53 dehidrasinya, ditanya berapa dehidrasinya. Berarti 3%. 3% berapa? Tadi ambil ke sini. Oh, 3% sampai dengan 3% adalah ringan. Nah, gitu. Begitu, teman-teman. Mudah ya? Mudah. Ada yang baru tahu? Jong, siapa yang baru tahu? Acungkan tangan, siapa yang baru tahu? Sebut saya, jelaskan. Saya baru tahu ngitungnya kayak gitu. Ada yang baru tahu? Ada yang baru tahu nggak, teman-teman? Ada yang baru tahu nggak? Jadi sekarang itu Subrang. Mas Kuku baru tahu. Kemana aja Mas Kuku? Mas Kuku. Yang lainnya saya kalau baru tahu. Sekarang itunya kayak gitu. Ya, sekarang hitungnya kayak gitu ya supaya saya juga baru tahu. Nah, baru tahu. Kemarin berarti pada saat dosen ngajar itu pergi ke kantin ya. Pergi ke kantin. Hitung-hitungnya ya, cara ngitungnya. Jadi cara presentasinya seperti ini. Oke, nanti ini bisa saya buat programnya ini. Bisa saya lagi buat. Nanti tanggal sekian ada program belajar. Oke, ini hitungnya seperti itu. Kemudian cairan menurut si Segar tadi. Tadi loh ya, si Segar. Tadi sudah diajarin sebelum masuk ke sini. Nih, diajarin. 1 liter, 0,5 liter. Sama aja lah. Holiday segar. Holiday segar tuh ya. Oh, dari cairannya. Hitungannya seperti ini. Siapa yang baru tahu holiday segar? Ayo, ngaku. Kalau yang baru tahu ketik saya. Berarti belum gabung dengan saya. Atau baru gabung dengan saya. Ya. Ya. Oh, sudah semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Oh, baru tadi tahu katanya. Ya nggak apa-apa. Atau tadi malam tahu. Ya nggak apa-apa. Yang penting Anda tahu. Jadi ada yang didapatkan ya. Ada yang didapatkan gaul dengan saya itu ada yang didapatkan. Ya bersama-sama saya itu udah ada naik gitu ya. Levelnya dikit ya. Oke, ini holiday segar. Kemudian kebutuhan anak. Ini kebutuhan anak kalau kita lihat satuannya per jam. Tadi satuan tadi per kenapa internet tidak stabil. Ini per jam hitungnya seperti ini sama ya. Jadi kalau kita cari per kebutuhan per jamnya berapa? Ya, ini kita menghitung berdasarkan ini. Nah, 23 4 kali 10. Kemudian yang kedua berat badan 10 yang kedua adalah 2 kali 10 tambah satu sisanya satu ya. Nah, kali nah jadi 63. Ngitungnya gimana? 4 punya 4. Ini setengahnya dari 4, ini setengahnya dari 2. Itu gampang hitungnya. Ini kebutuhan nih, kebutuhan. Kebutuhan lebih dari 1 tahun. Berdasarkan, tapi BB-nya tidak diketahui. Katanya, misalkan BB-nya tidak diketahui ini. Tapi tahunnya berapa? Tahunnya berapa, Bu? Misalnya 4 tahun berarti 2N tambah 4. Sama dengan berat badan ideal ya. Untuk lebih dari 1 tahun. Tapi kalau kurang dari 1 tahun, itu 3 sampai 12 bulan, N tambah 9. N tambah 9 N tambah 9 itu rumusnya. Jadi kalau 6 bulan berarti 6 tambah 9 berapa? 6 tambah 9 berarti 15. Ya, 15. Nah, di sini nih ada nih di penjelasannya. Ini ya, N 9 bulan. 9 tambah 9 berarti mili per liter. Mililiter per jam. Apa mili per liter? Ini. Malam saya lagi bersihin kacamata jadi nggak kelihatan nih. Ah, kelihatan jelas. Ini cara ngitungnya ya. Ini rumusnya. Waduh, terlalu cepat. Ya, namanya juga menunjukkan. Menunjukkan. Nah, ini WA nih. Tadi siapa yang nanya WA? Dewasa ini. Beda ya dengan tadi ya. Tapi nggak apa-apa lah. Ini apa? Kemudian WA juga ada. Kulit ini. Nah, kemudian masih oh, 2 kali. Wah, nanti saya hapus satu. Kristaloid juga ada. Apa itu yang termasuk kristaloid ini? Ya, cairannya yang termasuk kristaloid. Ini peruntukannya. Jadi kalau misalnya DHF pakai apa? Ringer. Itu ya ada. Jadi beda-beda asidosis diabetikum pakai normal salin. Itu juga beda-beda ya penggunaannya ya. Nih, harusnya tahu ya. Harusnya Anda sudah tahu harusnya. Tapi kalau tidak tahu ya sudah. Ya, ini untuk yang isotonix, ini yang hipotonis, ini yang hipotonis ini. Kemudian yang kristaloid sama ya. Tadi pemberian restitusi cairan pada dehidrasi tadi ya. Dehidrasi ringan nanti saya ke atasin lah supaya nggak bolak-balik. Dehidrasi ringan 4 ya. Dehidrasinya, derajat dehidrasinya, nah di sini 4 kali BB. Nah, rumus resusitasinya, derajat resusitasinya. Kemudian preoperatif, ini preoperatif bagaimana ngitungnya? 50 cc kali BB. Nah, kebutuhan per jamnya segini. Ini preoperatif. Kalau preoperatif adalah ini kebutuhan cairan, kebutuhan cairannya kali BB. Tuh, kristaloid, ini kristaloid untuk durante operasi ya, durante. Ini untuk penggantian perdarahan rumusnya ini. Ini namanya estimate blood flow, blood volume, ada volume darah, diperkirakan volume darah, perkiraan ya. Estimasinya berapa kilogram berat badan, kemudian BB-nya. Nah, kalau cairan puasa digantinya berapa? Ini kalau puasanya Anda ada 8 jam, 8
Ya, 8 berarti 2 kali BB-nya 60 berarti 120 kali 8. Ya, hitungnya gitu. Itu untuk kalau anak pasien disuruh disuruh puasa nih, cara hitungnya udah ya. Kemudian ini operasi besar operasi kecil, bagaimana kehilangan cairan, maintenance selama operasi. Kemudian ini cairan koloid, koloid ya, waktu paruhnya, ini ada waktu paruhnya. Kemudian kristaloid, nah, ini kristaloid, ciri khasnya. Ukuran kateter juga ada, ini ukuran ada kateter, ukuran IV kateter, aboket lah kalau Anda bilang. Ini warna-warna termasuk warnanya, nih. Nggak jelas ya. Nanti saya cari yang ini 24, 22, 20, 16, 18, 16. Nah, ukurannya ini warna-warnanya nih sudah warna-warnanya. Warna-warna pernah keluar ya di P3K pernah keluar. Luka bakar ini juga ada stadium stadium 1, stadium 2. Termasuk sembuhnya. Pernah ditanya sembuhnya berapa harinya itu pernah keluar tuh. Sembuh-sembuhnya tanya berapa hari itu pernah keluar ya. Di pernah keluar. Jadi tolong dipahami ya, teman-teman. Nah, ya. Kemudian luka bakar ringan, ini ringan, sedang, kemudian berat, ini berat. Kemudian luka bakar derajat 1, derajat 2. Nah, ini sudah sembuh dalam waktu sekian hari. Ini kalau ini 2 nggak ada sembuhnya ya. Ini 14 nih. Oh ada nih dua nih. Dua dibagi dua. Nah, 3 nih. Ada nih sebulan ya ini 10 sampai 14 hari. Derajat 3 ini. Derajat 3 sampai polikol. Luka bakar. Ini juga nih. Ini dada nih. Ini belakang dada, ini belakang juga. Sini. Nah, ini sudah ya. Depan, belakang. Kalau ini anak, anak sudah ada juga di anak mewarna luka. Ada pink. Pink itu menandakan luka baru menutup. Ada pink merah, pink muda atau pink atau merah ya, keadaan baik. Kemudian kuning, slow, hitam, hitam jadi nekrotik. Ya, kemudian nah, fase denyut nadi 0 tidak teraba, denyut nadi kurang dan sulit diraba, 2 normal, ya, tidak mudah lenyap. Kuat seperti memantul terhadap ujung jari. Jangan lupa tuh suka ada tuh udim, derajat udim juga ada nih. Derajat udim positif 2. Pernah ditanya ya? Pernah ditanya, pernah lah ya. Depresinya 2 senti yang kelipatan aja 2, 4, 6, 8 kali 2. Nah, kayak gitu ya. Ini grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Gitu. Kemudian oralit, tentang pemberian oralit ini satu kurang dari setahun sekian, 1 tahun sampai 5 tahun sekian, lebih dari dewasa 400 500 cc. IWS ini juga ada IWS dengan parameter-parameternya. Kemudian skor ini observasi 12 jam, skor 2 sampai 3 perlu 4 sampai 6 jam. Skor 4 sampai 5 adalah lapor dokter, dokter penanggung jawab ya. Skor 6 aktifan kode blue, lapor dokter penanggung jawab. Nah, di sini lihat di sini. Skornya. Ada keterangannya kalau nggak salah. Ini KMB, di KMB skala nyeri, nyeri ya. Ini walaupun kita lebih dari 6, walaupun di masalah kita dari 6 itu harus sudah ke medikamentosa. Kemudian ininya apa? Kualitasnya, pemicu daerah, kualitasnya, keganasan, waktunya. PQRST. Ukuran kateter juga ada. Kemudian regulator vakum juga ada. Ini.
vakum, berapa inci-insinya. Tekanan darah, ini tekanan darah juga dibuatkan. Monaco, selalu ya, selalu ada. Morfin, oksigen, nitrogliserin, ada SKA biasanya. Clopidogrel, clopidogrel. Nah, kemudian tempat EKG, lateral 1 AVL, P5, P6, inferior 2, 3 AVF, septum P1, P2, anterior 3, 4. Jadi kalau misalkan ada di satu AVL, P5, P6, kemudian P1, P2 berarti septal lateral gitu. Kalau P3 sampai P6 berarti anterior lateral gitu. Begitulah leadnya, leadnya nih, leadnya. Kemudian, nah ini darah, darah anak-anak kali 5 catatan ya, data HB. Ini data HB-nya kali BB kali konstanta, konstanta. Ya, data HB PRC, ini PRC rumusnya. Biasanya saya kali 80 bagi 2, biasanya kali 4 itu ya. Saya biasa kali 4, ini kali 6 biasanya. Tapi ini juga bisa pakai rumus ini. Konstantanya ada 5, 4 HB. PLC whole blood ini 7/20. Rumus ya, rumus lain ya. Walaupun saya kadang-kadang kalau whole blood kali 6, whole blood kali 6, PLC kali 3 ya. Kalau ini nggak tahu nih, nggak tahu dikirim atau enggak nanti kalau rumus ini. Albumin dan lain sebagainya, kemudian darah, ini estimasi darah. Tadi sudah ya, harusnya di atas nyimpennya. Gizi buruk menurut gizi sekian, sekian ya. Kemudian BB saat ini pemberian obat ini untuk yang usianya kurang umur umur dewasa lebih dari sekian tahun, 20 tahun. Ini rumus yang ya, rumus yang. Misalkan usianya 10, ini dosis anak, ini dosis dewasa. Dosis dewasa misal paracetamol misalnya. Nih, kita rumus yang sini. Paracetamol 500 cc 500 mili ya, miligram. Berarti ini dewasanya. Dia anak 4 tahun. 4 tahun. Berarti tinggal masukin aja. Dosis anak sama dengan 4 dibagi 4 tambah 2 ya. Kali dosis dewasa 500. Dosis dewasa 500 kan. Berarti 4 dibagi 6, 4 bagi 6 kali 500. Ya, hitung aja. 4 bagi 6 kali 500. Berarti 20 bagi 6. Hitungnya gitu ya. 2000 ya. 2000 bagi 6. Nah, berarti 333333. Nah, 33,33 mili. Nah, gram. Gram. Miligram ya. Miligram. Satuannya miligram. MG ya. MG. Gitu hitungnya ya. Nih, rumus yang biasanya yang bisa kita pakai ini yang ini nih, yang bisa biasa kita pakai yang ini. Ya, yang biasa kita pakai. Kemudian berat badan. Berat badan dewasa dianggap dewasa ini berat badan. Agus Bar juga ada rumusnya. Dosis anak menurut Clark. Nah, ini permintaan pelarutnya berapa, sediaan yang ada berapa. Nah, untuk dosis anak pengganti takar. Ya, takar dengan tablet. Nah, ini juga ada. Obat saplon, cara ngitung saplon, campuran obat skin test, rumusnya 19. Pemberian oksigen, ini rumusnya ya. RR-nya berapa? 35 katanya. Kemudian
Pemutidanya berapa? 20% mililiter. Jadi kalau misalnya R-nya 36, pemutidanya 500 sampai 600, Anda pilih yang mana silahkan, berarti liternya sekian. Nah, simple mass ini ada saturasinya, rebreathing mass, non-rebreathing mass. Mantok test sudah ada. Ada juga mantok test denyut nadi tadi maksimal ya. Berapa denyut nadi maksimal? Berarti kalau misalnya Anda umur 30, tanggal PPNS sudah lewat 40 aja lah ya 40. Berarti Anda denyutnya di maksimalnya dikurangi umur dalam tahun 40 berarti 180 itu maksimal. Nggak boleh lebih dari itu. Kalau lebih dari itu Anda bisa kolaps gitu. Maksimal denyutnya di. Kemudian BB ideal, Namus Boka ini nilainya lah ya. Kurang BB kurang 90%, 110. Ya, ini Boka dari Boka, kemudian body mass index ini ya. Kemarin saya buat ini ya, buat hitungan ya, buat hitungan body mass index. Body mass index, kemudian kekuatan otot ini juga sering keluar, kekuatan otot kiri kanan. Visus 6/6 itu apa? 6/30 apa? Kemudian, oh ini harus ke atas. Nah, harus 3/60, 1/300 gitu ya. Kemudian pada pendengaran, ini kalau uriner positif, negatif, normal, swabah sama dengan pemeriksa. Nah. Kemudian membandingkan, nah ini uriner membandingkan hantaran tulang udara dengan tulang, membandingkan antara tulang kiri dan kanan Weber. Kalau swabah mengantar antara tulang dengan pemeriksa. Tumor, tumor T1, T2, T3, nah, gitu kan. Kemudian CA serviks, nah, kulitnya ini. Kemudian traksi kulit, berat badannya, rumusnya bebannya tuh 1/7 kali BB. Kemudian tidak boleh lebih dari 5 kilo. Ya, juga tidak disarankan kontraksi menerus-menerus diperkirakan tidak boleh lebih 4 sampai 5 minggu. Tidak disarankan kontraksi terus-menerus yang diperkirakan melebihi 4 sampai 6. Jadi nggak boleh di terus-menerus traksi kulit itu. Ya, itu rumusnya traksi kulit, kontraindikasinya ini, kontraindikasinya, komplikasinya ini. Nah, traksi kulit. Nah, kalau saya jelasin semua nggak selesai-selesai. Di AF ini derajat 1, 2, 3. Nah, biasanya ada muntah gimana? Spontan, kulit, temukan gangguan sirkulasi, hipotensi, shock berat nadi. Nah, ini derajatnya. Kemudian CHF, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Terus menurut NYHA ini, menurut NYHA ya. Kemudian traksi skelet, wah, harusnya ke atasin. Bolak kembali. Nantilah disusun lagi, udah ketahuan. Disusun lagi, nanti saya susun lagi. Pin kawat dalam ada tulang traksi 2 lipat setengah seperlima kali berat badan. Kalau BB tadi 1/7 ya kulit kulit ya kulit 1/7. Kemudian anak. Nah sekarang di anak apa? Apgar ada Afgan tuh Afgan BBL nih BBL jika ini begini jika ini begini. Kemudian BB balita balita nih TB-nya ini rumusnya ya rumusnya rumusnya kemudian imunisasi imunisasi ini imunisasi juga ada sudah ada jadwal imunisasi menurut IDAI tahun 2023 nih 2023 kemudian maternitas rumusnya apa maternitas HPHT usia kehamilan McDonald hitung berat janin Johnson Tushak ya Johnson Tushak. Kemudian DJJ, no itu kala satu apa yang dilakukan kala satu, kala dua dan lain sebagainya. Kala dua ini ada kala tiga, kala empat, lohea, lohea rubra
Sanguilenta, Alba, hari-harinya ada. Hari-harinya ada juga. Kemudian adaptasi. Nah, kemarin yang selalu muncul nih di anak. Taking in apa? Taking in. Taking hold. Dependent. Letting go. Independent. Ya. Ruptur. Satu, dua, tiga, sampai empat. Kemudian rida. Read. Ehymosis. Ya. Kemudian edema. Discharge. Approximation. Nah, itu rida sih katanya dari tanda infeksi. Ini KB. KB mini pil hanya mengandung progesteron, aman untuk ibu hamil. Nah, ini vasektomi, penghara mekanik, metode senggama, operasi billing. KB jangka panjang, yang mantap ya, jangka panjang, tahunan, ah, jangka pendek suntik, kemudian manajemen, manajemen yang ada di manajemen, MPKP, fungsional gimana, tim gimana, kasus gimana, primer gimana. Planning, fungsi manajemen POAK, yang ada planning, organizing, controlling. Jiwa, jiwa SP1, SP2, SP3, SP4, SP1, PK ya, PK ya, PK keluarga, sosial SP1 sampai dengan SP3, ISOS keluarga, SP halusinasi 1 sampai dengan 4, halusinasi keluarga 1 sampai 3, Waham 1 sampai 3, Waham keluarga 1 sampai 3, defisit perawatan diri SP sampai dengan 3, kemudian SP1 untuk keluarga ya, HDR SP1 sampai SP3, HDR keluarga, risiko bunuh diri 1 sampai 4, keluarganya juga, keluarga, nah, keluarga, ini belum selesai sebenarnya, sebelum saya semua nih, nanti saya cek ulang, ada yang belum benar. Tipe keluarga ini sudah dijelaskan, tipe-tipe keluarga, kemudian tahap perkembangan keluarga baru ini sudah nih. Nih, nanti saya tambah, 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 tambah. Ya, ditambah-tambah. Tahap perkembangan keluarga, usia pertengahan, dan lain sebagainya. Halaman berapa ini terakhir nih kayaknya? Oh, 110. Fungsi keluarga, afektif, ekonomi, sosial, sosialisasi, reproduksi, health education. Cuts Index. Nah, ini Cuts Index. Cuts Index. Kemudian Beta Index. Oh, ini mah alamat saya. Alamat saya. Boleh di follow Facebooknya, nomornya. Awas kalau nggak tahu nomor HP saya. Gaya ya, kayak orang penting aja. Ini nomor HP saya. Dan nih, yang hari ini Anda bisa di gelombang 9. Ini untuk gelombang 9. Yang ada cuci gudang. Mulainya tanggal 29. Boleh ya, Anda boleh ikut. Sampai dengan nih, baru kali ini saya ngasih harga segini. Baru kali ini saya ngasih harga segitu. Murah banget. Silahkan dipahami. Begitu teman-teman, saya mau ngerevisi dulu ini. Saya revisi dulu ada beberapa hal yang kebolak-balik, ada hal yang nggak benar. Nanti saya revisi, nanti apakah dibagikan atau gimana nanti selanjutnya. Tunggu selanjutnya. Tunggu di grup saja, santai. Ya, itu ya 20 orang sekarang sudah hampir, tinggal berapa? Ini tinggal 11 atau 12 lagi kalau nggak salah. Tadi malam mereka diserbu. Ya, tapi untuk teman-teman kalau ini mau ikut silahkan. Ya. Materi gelombang 9 sama. Materi itu nah, materi perawat itu sama. Yang beda adalah paling soalnya yang beda. Kalau materi kan diberikan juga di materi ini, Mas. Materi. Cuman kalau di apa di Zoom subuh kita kan saya jarang membahas soal-soal ya, jarang membahas kasus-kasus. Kalau di malam kita kasus-kasus yang dibahas. Kalau materi sama lah, mau namanya seperawatnya sama lah, ya. Tapi pasti beda-beda.
Paling bedanya di bonusnya apa gitu. Biasanya ada bonus, bisa saja nanti bonusnya ini khusus untuk yang di grup 9 misalnya bonusnya rumus, bisa aja kan. Yang bedain gitu biasanya. Kalau materi umumnya sama, materi umum sama. Cuman bedanya bonus di bonusnya. Paling bonusnya yang beda, soalnya yang beda, paling gitu. Gitu aja sih. Itu teman-teman untuk hari ini. Mohon maaf kesiangan sayangnya tadi. Gak enak badan sebenarnya. Tapi ya, udahlah. Daripada saya tidur. Jadi ini masih paling bonusnya nanti beda. Ya, yang membedakan bonus dan logikanya gini. Kalau misalnya Anda terus-menerus belajar soal, maka Anda akan terbiasa kalau di Zoom mengadakan Zoom subuh, teorinya dapat, tapi soalnya nggak dapat. Itu ya. Itu saja informasinya. Informasinya. Kalau ada yang mau silakan, nggak juga nggak ada paksaan. Atau Anda masih punya Zoom malam, Zoom subuh. Kalau ada yang belum gabung, silakan gabung karena saya hanya memberikan Zoom gratis itu tidak tentu, jadwalnya tidak tentu. Jadi murah banget, silakan. Dengan sehari 2 kali Zoom, harga segini, Anda bisa hitung berapa kali pertemuan dengan saya sampai dengan menjelang ujian. Bisa dihitung aja, murah banget. Saya nggak nyari untung dari sini, nyari pahala. Nah, saya nyari hanya untuk apa? Untuk kebutuhan saja, misalnya internet kayak gitu aja. Laptop saya harus siap-siap ada masa ausnya, gitu aja sih. Gitu aja teman-teman untuk hari ini. Tidak ada yang spesial. Cuma ini masih akan yang kumpulan rumus akan saya tambah dan saya perbaiki dan saya pun sedang memperbaiki termasuk mungkin nanti terapi komplementer dan lain sebagainya nanti dimasukkan sana. Jadi nanti akan lebih lengkap lagi rumus-rumus. Jadi Anda baca itu tinggal baca satu dan lain sebagainya. Gitu ya. Kenapa kan nanti diajarin? Ya, kalau Anda jago di ChatGPT pasti bisa. Anda jago di ChatGPT Anda pasti bisa. Tapi tetap aja Anda harus paham apa yang harus dicarinya. ChatGPT tidak bisa memunculkan begitu saja tanpa Anda harus paham apa yang Anda ingin cari. Gitu, jadi sekarang silakan masih ada promonya sekian dan ini direkam, rekamannya nanti siang lah ya, rekamannya. Silakan kalau mau, silakan kalau enggak juga tidak ada paksaan untuk itu. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.